I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aspiah dari Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika Islam. Apa itu etika komunikasi? Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika dengan akar katanya yaitu ethos, dan dari bahasa Jerman etike yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yang menjadi etik, yang berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras dengan patokan moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu atau menyelaraskan perbuatan dengan standar perilaku dari suatu profesi tertentu. Adapun menurut Saussure, sebagai pedoman baik buruknya perilaku etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dan juga menurut Kenneth Anderson mendefinisikan etika sebagai suatu studi tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu komunis, yang berarti membangun kebersamaan atau berbagi, atau sama dengan proses penyampaian pesan, ide perasaan, atau informasi dari pengirim sender kepada penerima receiver melalui media tertentu dengan harapan menghasilkan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu etika komunikasi dalam perspektif Islam. Menurut Amois, dalam bukunya Komunikasi Islam memaparkan bahwa semua macam komunikasi pada dasarnya tidak berbeda dengan komunikasi non-Islam dalam hal model, proses, dan efeknya. Tetapi yang membedakannya adalah landasan filosofisnya. Landasan filosofis dalam komunikasi Islam ialah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, komunikasi dalam Islam adalah proses penyampaian pesan antar manusia didasarkan pada ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang membedakan di antara keduanya yaitu sanksi dan pelanggarannya. Dalam komunikasi umum atau non-muslim, non-Islam memang mementingkan etika, tetapi sanksi atas pelanggarannya, komunikator terhadap etika komunikasi hanya berlaku di dunia. Sedangkan sanksi atas pelanggaran komunikasi Islam berlaku sampai akhirat, seperti ada hukuman di alam kubur atau di alam barzakh. Yang melanggar terancam sanksi yang pedih di akhirat, yaitu neraka. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk etika komunikasi dalam Islam. Ada 6 bentuk atau 3 jenis gaya bicara dalam Al-Quran yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi. Yang pertama ada qaulan sadidan, yang kedua ada qaulan baligo, dan yang ketiga ada qaulan karimah, yang keempat ada qaulan ma'rufan, yang kelima ada qaulan layyina, dan yang terakhir ada qaulan maisyura. Langsung saja ke yang pertama, yaitu qaulan sadidan. Qaulan sadidan atau disebut juga dengan perkataan yang benar. Kata qaulan sadidan disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan sadidan dalam urusan anak yatim. Juga keturunan terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan qaulan sadidan sesudah takwa. Hal tersebut dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari kedua ayat tersebut, Allah menjelaskan atau memerintahkan kita terhadap umat Islam untuk menjaga lisan kita, agar kita semua mengatakan apa yang sebenar-benarnya, fakta, dan tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan rekayasa ataupun manipulasi. Yang intinya, kita harus selalu menjaga lisan kita untuk selalu berkata benar dan sesuai fakta. Yang kedua, yaitu qaulan baligo. Qaulan baligo atau efektif, tepat sasaran, kata balik dalam bahasa Arab yang artinya sampai, mengenai sasaran, atau mencapai tujuan. Apabila dikaitkan dengan kaul atau ucapan, atau juga komunikasi, balik berarti pasti, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, prinsip qaulan baligo dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif.
Secara terperinci, ungkapan qaulan baligho dapat dilihat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'ridu anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligho. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk berbicara efektif, mudah dimengerti, dan tepat sasaran. Mungkin bisa dibilang tidak bertele-tele ataupun berbelit-belit. Jadi apa yang kita ingin komunikasikan bisa mudah dimengerti dan langsung pada intinya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada qaulan karimah. Qaulan karimah atau perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagumkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertatak ramah. Dalam artian memberikan penghormatan dan tidak menggurui, dan retorikanya berapi-api terkait dengan hal tersebut. Ungkapan qaulan karimah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Yang keempat ada qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan dapat diartikan dengan ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. Pantas di sini juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang terhormat, sedangkan baik diartikan sebagai kata-kata yang sopan. Qaulan ma'rufan juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Ungkapan qaulan ma'rufan terungkap dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Yang selanjutnya, nomor 5, qaulan layyinah. Qaulan layyinah berarti pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Maksudnya, tidak mengeraskan suara seperti membentak, meninggikan suara. Siapapun tidak suka bila berbicara dengan orang-orang yang kasar. Perilaku untuk berlaku lemah lembut tersebut tergambar dalam Al-Quran Surat Toha ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu qaulan maisura. Qaulan maisura yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Qaulan maisura yang berarti mudah. Perkataan qaulan maisura terekam pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna 'anhum mubtighu rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Kesimpulannya, ketika komunikasi dalam perspektif Islam dapat disimpulkan bahwa di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan manusia untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan benar, lemah lembut, jujur, dan dapat dipercaya. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menjadi panduan dan panutan uswatun hasanah bagi umat dalam berbagai tindakan, termasuk di dalamnya aspek berkomunikasi sebagaimana nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah tersebut. Al-Quran dan hadis ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi dengan perspektif Islam. Etika komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum muslim dan melakukan komunikasi baik dalam komunikasi interpersonal maupun intrapersonal, dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah secara lisan dan tulisan maupun dalam aktivitas lain. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.